Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur peternak, rekan-rekan peternak, terutama peternak ayam kampung. Ketemu kembali dengan kami dari Pinang Rati Farm, yaitu peternakan yang memelihara ayam kampung secara terintegrasi dan mandiri. Terintegrasi artinya kita mengkombinasikan ya dari ayam kampung ini memelihara ayam kampung dengan pertanian, dan nanti juga akan kita integrasikan dengan perikanan gitu. Kemudian yang mandiri artinya kita berusaha sebisa mungkin kita memenuhi kebutuhan di dalam memelihara ayam kampung ini, dalam beternak ini, dari apa-apa yang ada di sekitar kita yang kita usahakan gitu. Jadi kita meminimasi ketergantungan dari pihak-pihak atau dari tempat-tempat yang mungkin kita tidak selalu bisa kendalikan kondisinya gitu. Seperti misalnya kita coba berusaha menanam pakan sendiri, baik dari sisi jagung, dari sisi azolanya, rumput, daun singkong, dan sebagainya. Kita juga belajar tentang bagaimana meracik pakan sendiri, versi kita sendiri. Jadi di dalam berbagai kondisi kita bisa benar-benar mandiri. Nah, hari ini saya akan melakukan evaluasi ya, review terhadap perjalanan peternakan kami yang sudah berjalan selama 1 tahun ya, dan sifatnya memang kita masih riset atau belajar gitu. Jadi belum full bisnis, kalau dibilang kategori bisnis belum, karena kita memang belum begitu terfokus pada penghasilan atau pendapatan. Nah, kita coba menggunakan konsep 5M ya di dalam mengevaluasi ini, yaitu dari sisi man atau orang yang mengelola, kemudian dari sisi metode gitu ya, metodenya kita memelihara ayam kampung ini, kemudian dari sisi mesin atau peralatan yang kita gunakan, dari sisi kandangnya, dari sisi peralatan untuk buat makan, kemudian alat-alat lainnya lah yang berhubungan dengan desain kandang. Kemudian dari materialnya kita juga akan evaluasi dari sisi bahan sendiri, dari bibitnya, kemudian dari pakan-pakannya, dan dari sisi suplemen-suplemennya. Kemudian yang terakhir dari sisi marketing ya, dari sisi marketing apa yang kita sudah peroleh dan pengalaman apa yang bisa kita bagikan atau bisa kita ambil untuk supaya kita bisa lebih besar lagi ke depannya itu. Karena memang selama setahun ini kita sudah berusaha untuk mempelajari terutama dari sisi market gitu ya, karena kita akan percuma saja kita sukses beternak dan bagus kalau marketnya tidak ada atau kita tidak bisa jual ataupun kita jual dan rugi. Nah, di sini makanya kita nanti juga akan jelaskan tentang bagaimana kita mengelola pakan gitu atau menghasilkan pakan sendiri supaya selain setelah dijual dengan ke market yang bagus, kita juga mendapatkan profit karena kita biayanya bisa lebih rendah. Nah, itu mungkin yang review yang akan kita sampaikan pada hari ini. Nah, yang pertama dari sisi man ya, atau orang yang ngelola. Nah, sekarang ini memang selama periode kita belajar ini, kita belum profesional ya ngelolanya, kita karena masih riset, masih dikerjakan sambilan oleh adik saya di sini, mungkin kadang istrinya gitu, jadi kita masih belum full gitu ya. Memang karena sifatnya kita masih mencari-cari ya, kita lagi belajar. Kemudian dari sisi metode ya, metode ini kita selama jalan 1 tahun benar-benar meraba-raba gitu ya, mencoba-coba dan semi autodidak gitu. Jadi kita banyak belajar ke teman-teman yang lebih senior, baik melalui datang langsung, kemudian kita juga datang belajar dari YouTube ya, dari medsos yang terutama di YouTube itu berbagai YouTube channel yang memberikan berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang pemeliharaan ayam kampung ini. Kita juga terakhir saya melakukan pelatihan di BSM atau Bayu Sehat Mandiri kemarin di Telomoyo awal bulan lalu, yang banyak menyajikan gitu ya bagaimana konsep beternak secara mandiri. Nah, itu yang kita metodenya seperti itu, dan sampai saat ini kita belum membuat SOP ya, sistem operasi prosedur yang baku untuk memelihara ayam kampung ini. Jadi kita masih sifatnya meraba-raba.
Kemudian yang ketiga dari sisi material gitu ya, material di sini kita material yang ada di sini yang masing-masing adalah bahan-bahan ya sebagai yang kita kelola atau kita pelihara, yaitu dari sisi bahan kita masih fokus pada ayam kampung ya, dan saat ini hanya ayam kampung KUB. Kenapa kita hanya milih ayam kampung KUB ya? Memang kita membatasi diri supaya tidak terlalu banyak yang harus kita ketahui dan kita pelajari di saat awal-awal ini, sehingga tidak bingung atau kita tidak salah-salah gitu. Karena sepengetahuan saya berbagai jenis ayam itu ininya punya keunikan sendiri-sendiri, cara memeliharanya juga sendiri, sifatnya sendiri. Maka kita hanya fokus satu dulu, memelihara ayam KUB. Kemudian dari sisi pakan, kita juga selama ini awal-awal kita menggunakan full pabrikan gitu. Nah, setelah belakangan saya coba menanamkan konsep yang terintegrasi dan mandiri, yaitu dengan cara mengolah pakan sendiri. Jadi kita mencoba racikan pakan sendiri, belajar dari berbagai channel YouTube, dan kemarin juga dari pelatihan di Bayu Sehat Mandiri tentang bagaimana mengolah pakan dan bahan-bahannya. Nah, kemudian bahannya ini kita coba cari sedemikian rupa supaya bahannya yang kita pakai adalah bahan-bahan yang sifatnya bisa bisa diproduksi sendiri ya, cari mandiri gitu. Jadi kita tidak harus selalu bergantung kepada kondisi-kondisi di luar gitu, misalnya fluktuasi pakan yang naik turun gitu. Nah, kita maka nyiapkan diri juga. Kita juga sudah sedang bikin konsep yang 1005 atau 1003, yaitu kita menyiapkan kolam azolla beserta dengan satu paket sistemnya, yaitu membuat kolam penampungan air hujan, kemudian di dalamnya ada ikannya itu menghasilkan kotoran. Nah, kotorannya itu kita jadikan pupuk untuk bahan bagi tanaman azolla. Kemudian kita juga sedang mempersiapkan untuk menanam jagung ya, sedang proses kita nyiapkan lahan untuk bisa nanam jagung, supaya nanti bahan jagungnya juga kita bisa panen dari lahan sendiri. Demikian juga di lahan yang kita tanam jagung, kita juga kombinasikan dengan singkong gitu, karena kita juga butuh karbohidrat untuk pertumbuhan ayam pembesaran ini, sehingga kita juga tanam singkong di sana. Nah, itu dari sisi material gitu. Kemudian dari sisi mesin ya, peralatan. Nah, peralatan yang sini saya kategorikan peralatan di sini adalah sistem kandang ya. Jadi kandang yang kita pakai ini secara keseluruhan sudah lengkap ya. Dari sejak mesin tetasnya kita sudah ada, kemudian kita ada juga mesin box untuk DOC pembesaran seperti ini untuk anak ayam yang baru netas sampai umur 3 minggu gitu. Kemudian setelah itu kita masukkan box kandang pembesaran. Nah, kandang pembesaran nanti bisa kita lihat sana. Kemudian terakhir kita juga sudah desain kandang indukan. Nah, dari beberapa pengalaman yang saya rasakan ya selama 1 tahun ini, saya menggunakan desain kandang yang paling boros gitu ya dari sisi lahan, karena kita semua kecuali box DOC ini semuanya sifatnya di lantai, dan itu memakan tempat gitu, dan dari sisi kapasitas itu menjadi kecil. Nah, nanti kalau ada waktu kita akan sharing lebih banyak gitu tentang kandang yang ada di kami, yang sifatnya masih di lantai semua. Nah, sebetulnya kemarin saya belajar bahwa kandang ini bisa lebih diintensifkan dengan model kandang susun. Nah, itu salah satu bahan yang akan kita kembangkan juga ya. Kita akan mencoba kandang susun baik untuk indukan maupun untuk pembesaran gitu. Itu dari sisi bahan. Kemudian yang dari sisi M yang keempat ya, marketing gitu. Nah, marketing kita sekarang ini sudah alhamdulillah sudah menemukanlah celah dari usaha ayam kampung ini gitu ya. Sekarang kita boleh dibilang tidak ada kendala di dalam memasarkan produk, baik itu dari level DOC, kemudian level
pedaging ya, yang bobot 1 sampai 1,5 gitu, bobot untuk ayam potong gitu. Kemudian calon indukan maupun indukan gitu, terutama sampai calon indukan. Nah, itu tidak ada kendala gitu, bahkan kita kekurangan lah kapasitas produksinya karena permintaan cukup banyak gitu ya. Dan sejak kita juga bikin YouTube ini gitu, banyak sekali teman-teman dari luar kota yang juga request tentang produk-produk ayam kita ini, dari DOC, dari pedaging, kemudian untuk dipotong, kemudian dari sisi indukan juga. Nah, oleh karena itu kita sudah sudah yakin, sudah mantap bahwa sudah ketemu. Nah, tinggal memang yang kita mau akan lebih tingkatkan dari kapasitas dan efisiensi. Artinya kapasitas apa tadi? Kandang ya, kandang kita akan coba lebih intensifkan dengan model susun gitu ya, dengan alas kandang yang menggunakan liter dari kohe sapi dan kambing, itu bisa kita susun. Kemudian dari pembesaran juga kita akan susun lebih padat lah. Mungkin nanti kita coba desain bikin untuk box seperti ini, box DOC susun 4, kalau box untuk pembesaran susun 3 gitu. Kemudian untuk indukan mungkin susun 2 itu. Kemudian dari sisi pakan gitu, pakan kita juga akan intensifkan dengan penggunaan tadi komposisi utama yaitu rumput ajola dan jagung sama singkong dan daun singkong. Nah, itu semuanya kita produksi sendiri, nanti kita tinggal tambahkan dengan misalnya ada limbah rumah tangga atau yang masih kita beli tinggal bekatul ya, bekatul dari padi gitu. Nah, itu yang akan kita evaluasi dan akan kita perbaiki ke depannya. Nah, next video selanjutnya nanti kita akan ajak teman-teman untuk melihat gitu ya, tempat yang sedang kita siapkan untuk bikin kolam ajola ya, tempat ajola, karena tempat kami ini daerahnya kering gitu ya. Artinya ajola ini kan tuh tanaman air, artinya kita harus bikin kolam, dan kolamnya ini juga karena daerah kering kita harus sirkulir. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Termasuk juga kita akan jelaskan tempat lahan untuk menanam jagung dan singkong. Saya kira itu ya. Jadi evaluasi hari ini selama perjalanan setahun ini banyak sekali pengalaman ya, banyak sekali skill atau keahlian yang kita peroleh, yang tadinya hanya sekedar pengetahuan dari medsos, dari YouTube ataupun dari belajar, sudah kita implementasikan, dan alhamdulillah hasilnya juga cukup baik. Dari sisi pemasaran juga sudah cukup baik, tidak ada kendala. Nah, tinggal kita membesarkannya menjadi dari skala belajar atau skala riset menjadi skala nanti yang lebih komersial. Nah, saya akan bagi bagian lagi nanti untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan mendapatkan insight lah dari perjalanan kami ini. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.